Setelah kamu nonton video ini, pasti kamu langsung paham gimana caranya trading forex dan gold menggunakan berita ekonomi. Berita fundamental atau berita ekonomi, khususnya yang high impact itu sangat penting untuk scalper atau day trader. Karena pergerakan harga yang terdampak itu kira-kira 10 menit sampai 1 jam aja. Tapi bikin pergerakan harga sangat signifikan. Jadi buat kalian yang belum paham gimana caranya baca berita ekonomi atau fundamental, pasti sering kena SL nih. Oke, kita langsung masuk aja ke kalender ekonomi di javafx.co.id. Jadi kalian di sini buka dulu javafx.co.id. Kemudian kalian pilih trading online dan di sini ada kalender ekonomi. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kalian bisa pilih waktunya dulu di kiri atas. Nah, di sini ada pilihan current week, previous week, next week, atau current month dan lain-lain. Kita bisa pilih, kalau misalkan sekarang aku contohnya mau pilih yang current month. Artinya ini semua berita ekonomi yang akan dirilis di bulan ini. Nah, di sini kalian bisa lihat juga ya, di sini ada berita-berita ekonomi dari mulai yang high impact sampai yang low impact. Karena di sini kita bisa lihat ada indikator-indikator warnanya. Nah, di sini ada indikator warna putih, warna kuning, dan warna merah. Kalau warna putih artinya low impact atau dampak dari berita tersebut itu paling cuma sedikit aja. Kemudian ada medium impact dan yang warna merah ini artinya high impact. Artinya ini berdampak besar terhadap pergerakan market. Nah, di sini kalian bisa lihat juga ada kode-kode negaranya. Ada USD, ada GBP, atau ada Euro. Nah, kalau misalkan USD ini artinya berita dari Amerika Serikat yang terdampak untuk mata uang di negara tersebut atau US dollar. Nah, contohnya ya, kita lihat berita high impact dari Amerika Serikat. Di sini kita lihat ada berita ekonomi yang high impact dari Amerika Serikat. Contohnya, di sini ada non-farm payroll. Nah, kita bisa lihat dia high impact kenapa? Karena ada indikator warna merah di sebelah kiri. Kemudian, gimana cara lihatnya? Kita lihat di sini. Nah, previousnya ini lebih rendah ya daripada actualnya di bulan ini. Kita bisa lihat karena sebenarnya ada forecast-nya, sebenarnya ada prediksinya juga untuk di bulan ini akan lebih tinggi. Nah, contohnya kita lihat, kita klik non-farm payroll. Data di bulan Oktober ini meningkat dari bulan sebelumnya. Kita lihat dari forecast-nya juga prediksinya lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Nah, terus kita lihat deskripsinya nih di sini. Kita scroll aja ke bawah. Kita lihat deskripsinya di sini. Di indikator growth can have a positive effect on dollar quotes. Yang artinya, kalau misalkan indikator ekonominya itu naik dari bulan sebelumnya, artinya membawa dampak positif terhadap US dollar. Nah, jadi ketika USD itu naik, gold akan turun. Atau pasangan yang ada di depan USD itu akan turun. Contohnya kayak gold tadi atau XAU USD, kemudian ada GBP USD, Euro USD. Tapi sebaliknya, pasangan yang ada di belakang mata uang USD itu akan naik. Contohnya di USD Japanese Yen, USD CAD. Itu kemungkinan akan naik kalau misalkan NFP ini juga naik dari bulan sebelumnya. Tapi perlu diingat, volatilitas market yang terdampak dari berita ekonomi atau berita ekonomi high impact yang dirilis itu paling bertahan 10 sampai 1 jam aja. Nah, jadi kayak gitu cara lihatnya dari yang tadi aku jelasin. Sebenarnya kita juga bisa prediksi sebelum data high impact tersebut rilis. Karena kalau misalkan kita cuma nunggu data actualnya rilis, itu kita sebenarnya udah telat ya. Oke, kita bisa lihat dari forecast atau prediksinya. Contohnya di non-farm payroll ini, kira-kira akan naik atau turun dari bulan lalu. Nah, kalau kita lihat di non-farm payroll ini, prediksi atau forecast-nya itu akan naik dari bulan sebelumnya atau prediksinya itu lebih bagus. Nah, kalau misalkan prediksinya itu lebih bagus, artinya di jam 19.30 USD akan bullish dan gold akan bearish. Selain dari forecast, kita juga bisa melihat berita-berita ekonomi lain yang mendukung kenaikan dari NFP di bulan ini. Contohnya, di hari Rabu, kita bisa lihat ada data ADP non-farm payroll. Artinya, kalau misalkan data ADP ini naik, kemungkinan di data NFP juga akan naik. Nah, dari dua prediksi itu aja, kita bisa menilai kalau NFP di minggu ini akan naik. Oke, jadi ingat ya guys, kalau misalkan USD itu bullish, artinya pasangan di depan USD akan turun. Contohnya kayak yang tadi aku jelasin, ada GBP USD, XAU USD atau gold, atau di sini ada Euro USD. Dan sebaliknya, pasangan di belakang USD itu akan naik seperti USD Japanese Yen atau USD CAD. Jadi, apakah kalender ekonomi ini benar 100%?
Enggak ya guys, namanya juga prediksi. Tapi dengan adanya kalender ekonomi, kita bisa antisipasi kalau misalkan di hari tersebut atau di tanggal tersebut ada berita high impact yang berdampak terhadap pergerakan market. Atau kalau misalkan kita masih ada posisi dan 30 menit lagi akan ada rilis data, kita harus apa? Kita bisa tutup dulu posisinya. Oke, sekian penjelasan dari aku tentang trading forex dan gold menggunakan berita ekonomi. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, kalian dapat bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa di like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan tentang edukasi-edukasi forex dan gold selanjutnya di YouTube channel Java Global Futures.